Akhirnya tetangga gue pindah per malam tadi. Gue bener-bener seneng banget, seseneng-senengnya karena perjuangan gue, terus pengorbanan gue, apalagi ya penyiksaan yang gue alami. Gue ambil penyiksaan, iya, karena kan kena mental sama fisik, beb. Bayangin dia berisiknya tuh bener-bener dibuat-buat kayak di video ini. Jadi apa mau jadi cuman lu? Enggak, ini mau sana dia masih apa enggak? Dia mau sakit gitu berarti buat orang. Udah. Nah kayak gitu bener-bener dibuat-buat dan disengaja. Itu kejadiannya tuh selalu malam. Belakangan ini selalu malam, tapi sebelumnya tuh nggak cuma malam, tapi kayak pagi, siang, sore, malam, tengah malam, pokoknya sampai dari yang gue tidur sampai kebangun, terus sampai yang kayak aduh gue udah ngelapor ke penjaga juga, penjaganya sampai capek karena ketika negor mereka tuh selalu counter baliknya kayak emang seberisik apa, mengganggu apa. Mereka nggak tahu kalau misalkan selama ini tuh gue ngerekam kayak gitu. Dan sedihnya adalah beberapa tetangga-tetangga di sini juga nggak bisa ngelapor karena ya gue udah ngelapor aja tuh nggak ada perubahan ataupun solusi yang didapatkan kayak gitu. Sampai akhirnya tuh gue udah gemes banget. Gue ngelapornya salah satu aplikasi yang warga Jakarta harus pakai, itu namanya Jaki. Ada aplikasinya Jaki, itu gue laporan warga terkait soal kegaduhan dan kebisingan yang dilakukan oleh tetangga gue sendiri. Puji Tuhan langsung diurus dan diproses. Akhirnya ini makanya tetangga gue pindah gara-gara apa? Gara-gara akhirnya disamperin sama orang kelurahan plus Satpol PP. Ya karena memang mengganggu, bahkan di undang-undang aja ya ada tuh pasalnya kalau lu ngeganggu tetangga apalagi tengah malam gitu. Mereka kan berisiknya juga bukan cuma berisik ketawa ketiwin ya, tapi juga minum-minuman kayak gitu. Pokoknya 2024 ini meskipun gue udah babak belur, apalagi khususnya tempat tinggal ya, karena ini juga ngaruh banget ke kerjaan gue jadi kayak gak semangat kerja. Ditutup oleh Tuhan dengan kado yang sangat-sangat gue butuhkan saat ini, situasi saat ini. Ya dia pindah karena dia ketakutan kali ya, karena emang udah didatengin sama Satpol PP, ngumpet tau, malah yang kena malah yang tetangga satu lagi. Dan emang yang di sini tuh jadinya yang biang rusuhnya tuh ada dua, yang ujung sama yang samping gue persis. Nah samping gue persis, yang ujung ini baru 2 bulan. Nah kalau yang di samping gue persis tuh dia per bulan Mei tahun ini. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Tapi dia mulai gaduhnya tuh bulan Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya 5 bulan 4 bulanan deh udah mulai berisik banget. Dan emang sengaja. Nah datenglah si tetangga yang baru ini, makin bersatu padu mereka, karena yang satunya lagi juga ini sih yang biang keroknya sih. Lo tau gak apa? Dia kan emang kontrakan kita kan depan ada teras. Itu tuh dia suka ngundang orang siapapun itu duduk di teras, ketawa ketiwi. Bukan ketawa ketiwi kayak haha, enggak, hahaha kayak gitu. Jadi apa mau jadi cuman lu? Enggak, ini mau sana dia masih apa enggak? Dia mau sakit gitu berarti buat orang. Gitu loh, ngerti gak sih? Plus minum-minuman. Lu bayangin ya, orang sadar aja kalau misalnya ketawanya udah kenceng semengganggu apa, tambah lagi dia terpengaruhi alkohol, makin seberisik apa kayak gitu. Dan ketika ya itu balik lagi pas ditegur sama penjaga, bahkan sampai gue yang negor pun dia selalu bilang kayak gue kan gue bayar kosan di sini ya, semua orang juga bayar kosan, semua orang juga bayar di sini, tapi kan mereka bayar dan termasuk gue bayar kosan ini buat apa? Tempat ini buat dipakai istirahat, bukan buat nongkrong ataupun ngumpul. Lagian kita tinggal di Kemang ya, kalaupun emang mereka mau minum-minuman ataupun mau nongkrong, banyak banget kafe-kafe ataupun klub yang ada di sini kayak gitu. So balik lagi, gue udah seneng banget karena yang satu ini udah pindah, yang satu tuh udah kayak tobat, tapi semoga tobatnya permanen gitu.